Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman calon sarjana dari seluruh Indonesia? Bersama saya Makmur Sujarwo SEMM. Pada hari ini insya Allah saya akan memulai berbagi tips ya, share ilmu terkait hal-hal yang menjadi momok, terutama bagi teman-teman yang baru melakukan penelitian. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang proposal penelitian untuk skripsi. Sebelum kita membuat skripsi, tentu kita harus melalui tahapan pembuatan proposal penelitiannya terlebih dahulu. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang sebenarnya dalam proposal skripsi kita hanya diwajibkan, secara umum kita hanya diwajibkan membuat 3 bab saja ya, bab 1, bab 2, bab 3. Habis itu selesai. Tetapi sebagian besar ini berdasarkan pengalaman saya membimbing skripsi, banyak sekali mahasiswa yang merasa menjadi momok ya, proposal penelitian. Proposal penelitian untuk skripsi merupakan rancangan penelitian yang dibuat oleh mahasiswa sebagai bahan utama untuk penulisan skripsi, di mana rancangan tersebut nantinya akan diseminarkan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah rancangan penelitian tersebut layak atau tidak layak untuk diajukan atau dilanjutkan dalam penelitian skripsi ya. Ada beberapa bagian dalam proposal penelitian untuk skripsi. Yang pertama, tentu teman-teman harus memperhatikan judul ya. Judul, ada beberapa kasus di mana judul terlihat harus lama membuatnya. Padahal kalau kita tahu triknya, judul penelitian kita, pastikan kita sudah membuka-buka, mencari-cari artikel yang ada di dalam jurnal ya, artikel yang ada di dalam jurnal. Jadi misalkan penelitian saya terkait dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan jasa Bank Muamalat Cabang Tegal, maka pastikan artikel-artikel kita ada kaitannya dengan judul tersebut. Memang secara judul yang saya ajukan tadi tidak menyiratkan variabel apa saja, tetapi di sini teman-teman biasanya sudah mulai melihat-lihat artikelnya harus ada kaitannya dengan judul tersebut. Misalkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah itu ada apa saja? Kalau kita buka-buka buku pemasaran, karena saya orang pemasaran, kita akan mengetahui bahwa faktor-faktor tersebut meliputi motivasi, sikap, persepsi, keyakinan, pembelajaran. Maka sebelum teman-teman membuat judul, pastikan sudah menyiapkan artikel-artikel terkait dengan variabel-variabel tadi. Misalkan motivasi, kita harus cari artikel terkait variabel motivasi terhadap keputusan pembelian X ya. Karena kita ingin meneliti tentang jasa keuangan, upayakan artikel yang ada di dalam jurnal tidak terlepas dari jasa keuangan. Paling tidak seperti itu. Atau jika tidak menemukan, sulit menemukan maksud saya, teman-teman bisa menggunakan usaha jasa lainnya. Ini harus dibedakan karena penelitian kita akan terkait sama jasa. Jangan lalu kita ganti dengan
barang, consumer goods seperti itu. Syukur-syukur masih jasa keuangan, ya, misalnya koperasi, bank atau yang lainnya. Kalau tidak ketemu atau sulit menemukan, ya bisa jadi dengan jasa pendidikan, walaupun karakteristiknya berbeda, tetapi masih mending dengan jasa. Nah, kalau sudah menemukan artikel-artikel itu, kita buatkan judul di situ. Ya, upayakan judul-judul yang dibuat semenarik mungkin, ya, semenarik mungkin. Kalau judul teman-teman sudah buat, biasanya mengajukan 3 sampai 5 judul. Nah, berarti kalau satu judul ada 5 artikel, nah, berarti 5 kali 5 kita minimal pegang 25 artikel. Akan menambah hasanah kita, ya. Karena kita nggak tahu pembimbing kita akan setuju dengan judul mana yang akan kita ajukan. Maka kita harus menyiapkan itu terdahulu, ya. Jangan sampai ketika kita maju ke dosen pembimbing kita tidak ada satupun yang di ACC, ya. Lihatlah judul, misalkan sesuatu yang tidak membosankan atau tidak terlalu sering yang ada di kampus teman-teman, ya. Misalkan dahulu memang rame penelitian tentang tabung LPG, ya. Tabung LPG semua. Program studi biasanya jenuh. Oh, ini jangan judul ini, ganti online. Tentang online, marketing online semua. Udah jenuh, ganti lagi. Nah, kita ngikutin petunjuk yang ada di dalam program studi kita. Ya. Jadi pastikan judul dibuat semenarik mungkin. Setelah kita membuat judul, kita masuk kepada inti di dalam proposal penelitian. Ya. Ada 3 hal yang utama dalam proposal penelitian. Ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2 tinjauan pustaka, dan ada bab 3 metode penelitian. Ya. Di sini saya akan membahas terkait bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kalau kita sudah melewati latar belakang masalah, insya Allah penelitian kita di bab 1 aman, dan bab 2 dan 3 akan melesat dengan cepat. Kuncinya di latar belakang masalah. Banyak yang mandek di bab 1, latar belakang masalah tentunya. Di sini latar belakang masalah menjelaskan mengenai hal-hal yang bersifat umum terkait dengan topik atau tema penelitian, kemudian diarahkan kepada hal-hal yang bersifat khusus. Nah, kalau di saya tips atau trik yang saya lakukan di latar belakang masalah, kita gunakan bahasa umum. Misalkan tadi penelitian saya terkait sama apa? Keputusan nasabah bank muamalat. Nah, berarti di sini ada bank syariah. Nah, di latar belakang masalah saya akan ceritakan sedikit saja gambaran umum tentang perkembangan bank syariah. Nah, kalau dulu S1 saya tentang efektivitas iklan telkomfleksi pada media televisi. Nah, di situ saya akan mengupas tentang media televisi dahulu. Nah, jadi gambaran umum dulu, gambaran umum. Nah, kemudian penelitian saya yang lainnya terkait keluhan pasien pada rumah sakit di Kota Tegal. Nah, saya akan ceritakan tentang kondisi pasien secara umum, global. Nah, baru nanti dirinci. Nah, bahasanya kalau sudah di umum, sudah bahasa umum, misalkan perkembangan nasabah atau perkembangan bank syariah, ya, atau tadi misalkan kondisi pasien di beberapa rumah sakit, tentu kita sudah membaca di beberapa artikel maupun berita-berita yang terkait, ya. Kalau itu sudah, kita tambahkan masuk kepada sedikit teori. Ya,
Tujuannya apa? Untuk menguatkan penelitian kita. Nah, misalkan di situ ada keputusan nasabah. Variabelnya tadi ada motivasi, ada sikap, ada persepsi, ada keyakinan, ada pembelajaran. Nah, kalau itu sudah ada, kita cantumkan sedikit teori-teori. Misalkan, menurut Kotler, keputusan pembelian merupakan, nah, teori sedikit saja, jangan banyak-banyak, karena kita akan banyak teori di bab 2 ya. Setelah teori kita masukkan, sisipkan sedikit, kita tambahkan penelitian terdahulu sedikit saja, 1 atau 2 penelitian terdahulu ya. Misalkan penelitian bank syariah mana, hasilnya bagaimana, kita cantumin di situ. Penelitian tentang iklan, hasilnya bagaimana, kita cantumin di situ. Dan jangan lupa cantumkan sumbernya. Misalkan penelitian oleh siapa, tahun berapa. Nah, nanti di daftar pustaka kita cantumkan pula terkait dengan jurnalnya di mana. Nah, kalau itu sudah, lanjutkan 2, ini masih latar belakang masalah data. Nah, misalkan terkait sama keputusan nasabah. Imbasnya ke apa? Imbasnya kepada aset bank tersebut. Nah, kalau imbasnya kepada aset, berarti pastikan kita sudah ada data aset. Nah, kebetulan waktu itu saya peroleh dari annual report ya, laporan keuangan tahunan dari Bank Muamalat ya. Kita dapatkan itu. Di Bank Syariah Mandiri juga seperti itu, ada laporan keuangannya, penelitian saya. Jadi kita menggunakan data sekunder dulu. Jadi data ada 2. Ada data primer dan data sekunder. Nah, data sekunder ini data yang kita peroleh dari perusahaan yang akan kita teliti, datanya sudah jadi, atau dari lembaga-lembaga terkait, misalkan dari OJK, dari Bank Indonesia, dari BPS dan lain sebagainya. Itu kita ambil dulu, kita masukkan di situ. Nah, dari data situ kita akan melihat tingkat penjualan atau tingkat aset mengalami naik turun atau bagaimana. Nah, di situ udah ketemu tuh latar belakang masalahnya. Kalau sudah ketemu latar belakang masalahnya, masuklah kita nanti ke rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah merupakan pernyataan dan penegasan masalah yang akan dicari pemecahannya. Nah, makanya di rumusan masalah ini walaupun ada berbeda pandangan ya, ada yang langsung menyatakan rumusan masalah itu terkait dengan apakah faktor atau variabel ini berpengaruh terhadap ini. Nah, itu sebenarnya menjadi pertanyaan penelitian, bukan perumusan masalah. Ya, tujuan perumusan masalah tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita bisa menemukan masalah kemudian menemukan solusinya. Nah, jadi misalkan bagaimana Bank Muamalat dapat meningkatkan asetnya melalui peningkatan variabel motivasi, sikap, keagamaan, pembelajaran dan sebagainya. Nah, jadi solusinya, pemecahan masalah itu di perumusan. Adapun pertanyaan penelitinya adalah misalkan 1, apakah faktor persepsi berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa Bank Muamalat Tegal. 2, apakah variabel atau faktor motivasi berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa Bank Muamalat Tegal. 3, apakah faktor pembelajaran berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa Bank Muamalat Cabang Tegal. Atau apakah variabel motivasi, sikap, pembelajaran secara simultan berpengaruh terhadap keputusan nasabah Bank Muamalat Cabang Tegal. Nah, itu rumusan masalah. Kalau rumusan masalah sudah, kita masuk tahap selanjutnya yaitu tujuan penelitian ya. Dalam menyusun tujuan penelitian, hendaknya kita mengacu pada rumusan masalah tadi. Artinya tujuan penelitian merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan sebelumnya. Misalkan tadi di rumusan masalah, apakah variabel motivasi berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa Bank Muamalat Cabang Tegal? Maka di tujuan penelitian untuk mengetahui apakah
variabel motivasi berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa bank muamalat. Nah, seperti itu. Jadi jawaban ya. Di sini jawaban atas rumusan masalah tersebut. Nah, kemudian yang terakhir pada bab 1 ini ada manfaat penelitian ya. Manfaat penelitian merupakan kontribusi yang dapat dihasilkan setelah penelitian selesai dilakukan ya. Ingat, ada 2 manfaat. Biasanya ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ya, manfaat teoritis itu apa? Manfaat teoritis itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh para akademisi ya, biasanya. Kemudian ada manfaat praktis untuk penyelesaian masalah yang ada di lapangan. Biasanya ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yang kita teliti. Saya kira cukup mudah dan teman-teman bisa mempraktekkan itu ya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.